Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. NIM saya 19667141010. Jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemrosesan transaksi data. Pertama yaitu pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tujuan utama dan pertama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Adapun alasan adanya sistem pemrosesan transaksi ada dua, yaitu pertama pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua yaitu manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Adapun beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Pertama, klasifikasi. Data dikelompokkan menurut kategori tertentu. Misalnya menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sortir. Data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data. Misalnya disortir menurut abjad nama atau menurut nomor induk dan sebagainya. Ketiga yaitu perhitungan. Melakukan operasi aritmetika terhadap elemen data tertentu. Misalnya, menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari, atau menghitung jumlah hutang pelanggan, dan sebagainya. Keempat yaitu pengikhtisaran, melakukan peringkasan data atau summary seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Keenam yaitu penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Adapun karakteristik sistem pengolahan transaksi yaitu pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Keempat, yaitu sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Kelima, yaitu pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Keenam yaitu orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Ketujuh yaitu masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Kedelapan yaitu komputasi tidak terlalu rumit. Adapun teknik pengolahan data yang biasa diperoleh yaitu 1. Batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya,
Data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12. Kemudian diproses mulai jam 14 sampai dengan jam 17. Nah, yang kedua yaitu online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya, pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Ketiga yaitu real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan data dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Keempat yaitu inline processing, biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui POS, point of sale, langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Kemudian yaitu bagian kedua, komponen pemrosesan transaksi. Seperti layaknya suatu sistem, komponen pemrosesan terdiri dari input, proses, penyimpanan, dan output. Nah, yang pertama yaitu input. Input adalah suatu proses transaksi, adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diperoleh terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data-data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Nah, adapun tujuan dari formulir yaitu pertama, formulir dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Kedua, formulir digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan formulir biasa disebut sebagai record management. Pertimbangan dalam merancang formulir yaitu pertama, menentukan kebutuhan formulir. Kedua, merancang formulir yang akan dibuat. Ketiga, menentukan kuantitas kebutuhan formulir. Keempat, mengawasi penggunaan formulir. Kelima, menentukan jangka waktu penyimpanan dan pemusnahan. Keenam, menentukan alat untuk menyortir dan menyimpan formulir. Kedua yaitu proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesar dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum, harus digunakan jurnal khusus. Misalnya, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Langkah-langkah perancangan jurnal yaitu pertama, identifikasi karakteristik transaksi. Kedua, merancang jurnal atau kolomnya berdasarkan jurnal standar. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Nah, buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Adapun macam-macam file penyimpanan yaitu pertama master file, merupakan kumpulan catatan atau record yang bersifat tetap dan berisi data yang selalu disesuaikan dengan keadaan. Kedua yaitu file transaksi, yaitu kumpulan catatan transaksi yang terjadi yang digunakan untuk mengupdate master file. Ketiga yaitu file index, merupakan master file yang berisi data yang digunakan dalam proses menyelesaikan suatu master file. Keempat yaitu file table, suatu master file yang berisi data yang digunakan sebagai reference dalam memproses suatu file.
Kemudian yang keempat yaitu keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari komponen keluaran adalah, pertama, keuntungannya adalah bahwa biasanya proses transaksi sangat cepat. Biasanya tidak memakan beberapa detik, namun jika ada banyak file dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil panjang. Kekurangannya membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yaitu ketiga, aplikasi sistem informasi. Pertama, pengertian aplikasi. Aplikasi program siap pakai. Program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh-contoh aplikasi ialah program memproses kata dan web browser. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi atau OS komputer dan aplikasi yang lainnya yang mendukung. Kedua yaitu paket aplikasi. Paket aplikasi. Salah satu paket aplikasi yang populer adalah Commercial Off-the-Shelf atau COTS. COTS adalah produk-produk yang berupa suatu paket aplikasi, subsistem ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Nah, secara garis besar penggunaan sistem informasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu pertama, penerapan paket aplikasi yang standar atau COTS, yaitu suatu sistem informasi yang dikembangkan oleh vendor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai macam proses bisnis. Kedua yaitu pengembangan sistem secara in-house, yaitu adalah suatu sistem yang dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari suatu instansi atau industri tertentu. Ketiga yaitu sistem joint venture, yaitu gabungan antara penerapan aplikasi standar dengan pengembangan in-house. Nah, adapun perbandingan antara penggunaan paket standar aplikasi dan pengembangan sistem secara in-house. In-house development. 1. Butuh waktu yang relatif lama dalam pengembangan. Kedua, pengembangan dari awal. Ketiga, spesifik hanya untuk industri tertentu. Keempat, biasanya dokumentasi tidak tersedia. Kelima, setiap unit memiliki option pengembangan sendiri-sendiri dan sulit diintegrasikan. Kemudian standar aplikasi atau COTS. Pertama, aplikasi telah tersedia atau ready-made. Kedua, hanya diperlukan modifikasi dalam penerapannya atau customization. Ketiga, mengikuti proses bisnis yang telah baku dan telah teruji. Keempat, dokumentasi adalah bagian dari aplikasi. Kelima, aplikasi telah didesain secara terintegrasi. Kemudian yaitu ide dasar dari software COTS. Pertama, solusi paket software harus dipilih secara hati-hati. Kedua, solusi paket software tidak hanya mahal dibeli, tetapi juga mahal untuk diimplementasikan. Ketiga yaitu paket software biasanya harus di-customize untuk dan diintegrasikan ke dalam bisnis. Keempat, paket software jarang memenuhi semua kebutuhan bisnis. Kemudian ilustrasi COTS road. Pertama yaitu semua proyek harus dibatasi dan direncanakan. Kedua, analisis masalah, mengikut sertakan market research. Ketiga, kebutuhan harus dikomunikasikan kepada kandidat vendor teknologi. Keempat, vendor menyodorkan proposal software mereka. Kelima, vendor menyediakan software dan service untuk menginstal. Keenam, software yang telah dibeli harus terintegrasi pada bisnis dan sistem informasi. Ketujuh,
Spesifikasi desain termasuk untuk mengintegrasi software codes dengan sistem informasi yang sudah ada dan software komplement untuk memenuhi kebutuhan. Ke-8, proses bisnis didesain ulang agar dapat bekerja dengan software yang diinstal. Jenis-jenis aplikasi, yaitu pertama paket WP. Jenis komputer khususnya mikrokomputer atau komputer personal atau PC telah melakukan revolusi perubahan pada word processing yang terdiri dari pembuatan dokumen seperti surat, laporan, newsletter, memo, dan buku. Pada kenyataannya, dibandingkan dengan komputer, mesin ketik merupakan alat kantor yang sudah ketinggalan zaman. Melalui papan ketik atau keyboard, komputer orang dapat memasukkan dokumen dan instruksi ke dalam memori komputer untuk disimpan dan disketik magnetik. Bahan yang disimpan dalam disket dapat diakses dan diperbarui dengan mudah dan tersimpan untuk pemakaian berikutnya. Paket WP adalah perangkat lunak yang membuat komputer dan alat cetak dapat melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh mesin ketik dengan berbagai kelebihannya. Kemudian yang kedua yaitu spreadsheet elektronik. Spreadsheet elektronik seperti satu lembar kertas konvensional dengan tabel dan kolom, baris nomor dan label teks. Untuk aplikasi keuangan, spreadsheet merupakan tempat untuk memasukkan semua sumber pendapatan dan biaya seperti pajak, tingkat suku bunga, dan sebagainya yang harus dipertimbangkan bila membuat keputusan. Ketiga yaitu paket file manager dan database. Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulanya digunakan pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mini komputer. Kemudian keempat yaitu paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Grafik komputer berguna untuk memperagakan informasi keuangan dan membuat perbandingan antar perusahaan atau kinerja dalam tahun yang berbeda. Grafik akan kejelasan dan penekanan serta sangat berguna bagi laporan secara tertulis maupun presentasi lisan. Kelima yaitu paket matematik dan statistik. Komputer sebagaimana namanya komput biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe, untuk memecahkan masalah matematik statistik sebagai bagian dari komputer. Keenam yaitu paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Aplikasi komputer yang sangat terkenal adalah penggajian, penyimpanan catatan, pengawasan persediaan, penjadwalan, pengolahan, surat elektronik, dan pemasaran per relasi. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.